أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا Subhanallah ya Malikul Qudus 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 Subhanallah ya Malikul Qudus
Malikul Qudus. Subhanallah ya 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 Malikul Qudus. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yahdikumullah, kalamullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Sayyidal Barakah, Ya Imam Al-Karamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, khataman nabiyyin la nabiyya ba'da, amma ba'da. Ila hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita mengawali dengan mendoakan guru-guru kita yang telah kembali ke pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta Ibu, dan juga kepada beliau Al-Mukarram Eyang Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini disatukan ruh dan rasa kita di alam perjuangan beliau sampai akhir hayat kita. Amin amin Allahumma amin. Dan semoga seluruh keluarga besarnya, seluruh dzurriyyah guru-guru kita bersama, kapanpun dimanapun berada, semoga senantiasa mendapat kemuliaan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kita hormati bersama, guru kita bersama, pembimbing serta pengasuh lahir dan batin kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Nurhuda. Semoga beliau beserta keluarganya senantiasa mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan menyempurnakan apa-apa yang menjadi program-program perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati para sesepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita, kita haturkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam hari ini, di malam yang penuh kebahagiaan ini, Allah masih mencurahkan nikmat wa zahiran wa batinan. Maka dengan segala karunia yang Allah limpahkan, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan dengan lahiriah kita, harusnya mampu menembus sampai ke dalam batin kita, sehingga membuah menjadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang ahli di dalam bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Baginda Agung Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hadir di muka bumi ini sebagai jalan, sebagai contoh manusia di dalam berlomba-lomba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menjadikan sholawat sebagai kesanggupan di dalam hati kita untuk mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Maka di malam hari ini kami atas nama pribadi bukan ingin berceramah atau memberikan sebuah nasihat, akan tetapi kami pribadi hanya mengajak kepada para hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini, khususnya kami mengajak kepada diri kami pribadi yang tentunya masih sangat banyak kekurangan ini. Di malam hari ini kita mengawali dengan menata niat, dengan kembali mengingat apa tujuan kita berkumpul, apa tujuan kita datang ke majelis taklim malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim al-ayah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka mengapa begitu pentingnya niat dan tekad dalam kehidupan kita? Sebab semakin banyak di akhir zaman ini ilmu-ilmu yang tersebar baik langsung maupun lewat sosial media, semua hanya mengajak demi kepentingan duniawi. Banyak berseliweran di sosial media, bagaimana kita sering melihat baca sholawat ini 100 kali terus dibagikan ke teman-temannya, nanti rezekinya tidak akan putus. Lah maka hal inilah kita datang setiap kali pertemuan kita, baik mingguan, baik bulanan, baik di majelis tak masing-masing. Harusnya kita menjadikan perkumpulan seperti ini adalah sebuah kebahagiaan. Maka di bulan kelahiran Rasulullah ini, marilah bersama-sama kami mengajak, kita satukan frekuensi kita satukan niat dan i'tikad kita bersama i'tikadnya Rasulullah. Inna solati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa hidup dan mati ini adalah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala hidup ini sudah tidak dijadikan persembahan kepada Allah, maka yang hadir hanyalah kekecewaan. Yang hadir adalah kesedihan, sebab hidupnya tidak diperuntukkan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita seringkali baik ngobrol maupun ngaji, seringkali kita mendengarkan tentang niat yang lurus, tentang tekad yang benar, tentang hati yang tulus, bahwa hidup dan mati ini hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sudahkah tentang niat dan tekad yang lurus ini menjadikan hati kita semakin tulus di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu pentingnya niat dan tekad kita, sebab dengan hati yang lurus niatnya, dengan hati yang lurus tekadnya, dengan rasa yang tulus hanya mengabdikan diri kepada Allah, hanya dengan jalan itulah kita bisa menerima wasilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat dawuh guru kita bersama, lewat arahan, peringatan, tuntunan dari guru kita. Sebab dengan hati yang menerima lillahi ta'ala, yakin walaupun wasilah dari Allah itu hanya setetes, akan membias menjadi samudra hikmah, lautan pelajaran dalam kehidupan kita, manakala hati kita menerimanya dengan niat yang ikhlas, niat yang lillahi rabbil alamin. Tapi sebaliknya, walaupun sebanyak air lautan wasilah Allah tumpahkan dalam kehidupan kita, ilmu sudah banyak yang kita terima, amaliyah ibadah banyak yang kita terima, arahan dan nasihat banyak yang sudah kita dengarkan, manakala hati ini tidak lillahi rabbil alamin, maka hanya akan menjadi setetes dalam kehidupan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadikanlah setiap langkah ini sebagai pengabdian. Bapak-bapak mencari nafkah, berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jadikan itu semua jalan pengabdian kepada Allah. Jadikan itu semua sebagai bentuk persembahan kepada Allah. Walaupun lahiriahnya kita bekerja, mencari nafkah, mencari rizki, mengais, menjemput rizki Allah, akan tetapi di dalam batin kita tetap satu, bahwa itu semua sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu di dalam merawat anak, di dalam mengurus rumah tangga, melayani suami, jadikan itu semua sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Bu, kalau misalkan ibu-ibu baru selesai beres-beres rumah, selesai ngurus anak, badan capek, baru mau duduk, terus tiba-tiba nuwun sewu niki bapak-bapaknya umpami nyuwun tolong Bu damel ke kopi, umpami. Kira-kira bahagia nopo marah? Bu, bahagia nopo marah? Bahagia. Alhamdulillah. Maka jikalau hal sekecil itu saja yang kita lihat belum Allah, yang kita saksikan bukan kebesaran Allah, hati kita belum menjadikan sesuatu yang seperti itu sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, maka yakin yang hadir hanya kekecewaan, hanya kesedihan, sebab belum bahagia hidupnya, sebab langkahnya tidak dijadikan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala apa yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita, mari bersama-sama kita pakai untuk kembali kepada Allah.
Jadikan setiap karunia dan kenikmatan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita menjadi tangga kita untuk kembali kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka jadikanlah kehidupan ini sebagai ibadah. Allah titipkan kesehatan, kita pakai untuk beribadah. Allah titipkan kesehatan lahir batin, Allah berikan waktu dan kesempatan, mari kita pakai untuk datang ngaji, untuk beramal soleh. Allah menitipkan ilmu, kita pakai untuk mengajarkan anak-anak kita. Allah menitipkan harta dan benda, maka mari kita pakai untuk fasilitas kita sebagai sarana untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seringkali kita diajak, seringkali kita diarahkan oleh guru kita, ayo sama-sama kita sisihkan sebagian dari harta kita, kita sisihkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Maka jelas dalam Al-Quran, bersedekahlah baik dikala sempit maupun dikala luang. Maka ketika guru kita mengajak untuk kita bersama-sama bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan semata-mata urusan nominal, ini bukan semata-mata urusan angka, tapi lebih daripada itu, agar hati kita perlahan-lahan terkikis dari penyakit yang namanya hubbud dunya. Guru kita mengajarkan untuk menyisihkan harta itu agar hati kita muncul rasa dermawan kita, muncul rasa kepedulian kita kepada yang membutuhkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini semua adalah sebagai perjalanan kita untuk kembali kepada Allah. Maka mumpung Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan kesehatan, mari kita pakai. Mari kesehatan dan segala karunia yang Allah titipkan kepada kita ini kita pakai untuk memperbaiki diri. Maka kita datang mengaji adalah tolabul ilmi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat minal mahdi ilalah. Belum dikatakan belajar, belum dikatakan tolabul ilmi, manakala kita masih toleh terhadap orang lain. Secara syariatnya belajar itu membaca buku yang sedang kita buka. Apakah mungkin kita disuruh mempelajari buku yang kita buka, tapi yang kita lihat adalah buku yang lain? Tidak akan mungkin. Maka tolabul ilmi, belajar adalah memperbaiki diri kita, memperbaiki langkah lahir dan batin kita. Maka manakala kita sedang mengaji, yang kita tengok adalah diri kita masing-masing. Kalau di hati masih terbesit, begitu kita ngaji, mendapatkan nasihat dari guru kita, dalam benak kita masih memikirkan tentang, wah iki nyindir koncoku si ani, niki ada dalam diri si B, niki umpami. Itu belum dikatakan tolabul ilmi. Maka tolabul ilmi adalah melihat jauh ke dalam diri kita, melihat jauh ke dalam langkah kita sendiri. Sudah sejauh manakah prestasi iman dan takwa kita di hadapan Allah? Maka kita dipaksa, diajak bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkumpulan seperti ini di akhir zaman itu sampun langka, Pak. Ibadah ngaji seperti ini tuh sudah langka di akhir zaman. Dulu saudara kami di Magetan niku tahun 2000 ngajak orang ngaji, ngajak orang ibadah niku disesat-sesatkan. Wah niki ngaji tuwek, niki sesat, niki mungkin lek nggak kuat gendeng niku ngapunten. Niku tahun 2000-an. Lah tahun sekarang pripun? Mulai banyak, termasuk kula niku insyaallah gadah rencang mondok-mondok teng Lirboyo niku sing dibahas niku kitab-kitab makrifat, Sirul Asrullah, Kimiatus Sa'adah dan lain sebagainya. Kita di sini diajarkan oleh guru kita bersama
bagaimana hati ini menghamba kepada Allah. Bukan hanya memahami tentang makrifat kepada Allah dengan buku, bukan hanya diajarkan memahami bagaimana mengenal Allah dengan akal, akan tetapi dipaksa hati kita supaya muncul pengakuan bahwa kita ini hamba yang hina, bahwa kita ini hamba yang penuh kekurangan, bahwa kita ini hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipaksa, rasa dan hati ini diperas agar tunduk merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka berbahagialah saudara-saudaraku rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka itulah sedikit ajakan dari kami. Begitu pentingnya dan niat, begitu pentingnya etikat dan niat, supaya hati ini semakin tulus, semakin ikhlas di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Karena kalau kita mengikuti pengajian, mengikuti ibadah, kita menerimanya dengan hati yang masih kacau, etikat yang belum pas, maka disitulah kita akan menjadi sia-sia. Supaya bermanfaat dan membawa berkah, mari kita luruskan niat etikat kita. Semoga kedepannya kita semakin lebih baik, semoga kedepannya kita betul-betul semakin lurus niat kita, semakin tulus hati kita, bahwa hidup dan mati ini untuk mengabdikan diri kepada Allah, bahwa setiap yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita adalah sebagai tangga, sebagai sarana, sebagai bekal dan modal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, demikian itu dari kami. Tentunya awal sampai akhir banyak tutur kata yang melantur tak teratur, banyak kekhilafan dan kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.